Salam jumpa lagi bersama saya Filipina Agustina Kale, CGP Angkatan 4 dari SMA Negeri 2 Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kali ini saya akan memaparkan modul 1.4.A.10.1, yakni aksi nyata budaya positif. Aksi nyata ini dipaparkan pada saat in-house training semester 2 tahun 2022 di SMA Negeri 2 Kupang Timur, dan juga berbagai kegiatan yang dilakukan bersama murid di kelas dan di lingkungan sekitar sekolah. Judul kali ini seperti yang sudah saya katakan, penerapan budaya positif. Yang menjadi latar belakangnya adalah dasar filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, hidup anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Tujuan pendidikan menurut beliau adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Artinya, pendidikan tidak bersifat statis, tetapi dinamis sesuai dengan tantangan zaman. Dalam proses menuntun, sebagai guru kita memberikan anak kebebasan. Namun, sebagai pendidik, kita sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Kita lihat gambar-gambar berikut menunjukkan inilah anak-anak yang berkembang sesuai dengan zamannya. Mereka menjadi apa yang telah ditakdirkan setelah proses pembelajaran yang begitu panjang. Untuk mewujudkan sekolah dengan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, dan agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka sekolah sebagai lembaga pendidikan harus membangun satu budaya positif. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Umumnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kita sebagai guru melakukan kontrol dalam menghadapi murid. Dr. William Glasser dalam Control Theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Memang dalam jangka waktu tertentu murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala
Sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah permusuhan akan terbentuk. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen Covey mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan secara perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di bawah ini kita bisa melihat bagan stimulus respon lawan teori kontrol tentang pandangan dunia. Kita akan melihat dua hal yang berbeda. Kita lihat secara sama-sama. Oke, ada perbedaan yang sangat mencolok di antara keduanya. Yang berikut adalah gambar-gambar dan video saat modul 1.4 ini diimbaskan kepada rekan-rekan guru dan pegawai di SMA Negeri 2 Kupang Timur pada saat in-house training semester 2 awal Januari kemarin. Padahal sebenarnya adalah satu hukuman. Nah, kita harus melihat garis batas yang jelas antara apa itu disiplin dan apa itu hukuman. Nah, materi di sini juga lumayan padat. Mungkin saya akan paparkan satu-satu. Ada cukup banyak slide di sini, tapi mungkin nanti kita akan saling berdiskusi seperti yang dipaparkan yang ada di dalam materi guru penggerak. Dan saya diberi kesempatan untuk membawa satu materi ini adalah penerapan budaya positif. Nah, penerapan budaya positif, kenapa budaya positif ini sangat penting untuk kita lakukan di sekolah? Karena dengan adanya budaya positif, kita akan mendiskusikan. Saya sarankan kepada teman-teman guru, kita harus menyelidiki dulu kenapa siswa tersebut sering tidak masuk atau sering terlambat. Jangan kita selalu mengklaim bahwa anak ini malas, anak ini bodoh. Jadi maksud saya itu. Jadi saya mohon penjelasan dari. Kemudian ada juga respon positif berupa pertanyaan dari rekan-rekan guru tentang materi penerapan budaya positif, serta kegiatan ini dihadiri oleh para korwas, para pengawas, dan juga korwas. Beliau juga memberikan penguatan dan apresiasi terhadap penyampaian materi penerapan budaya positif. Yang berikut, konsep disiplin positif dan motivasi. Selama ini, Bapak Ibu, bagaimana cara kita membuat murid disiplin? Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah kita sebagai guru bisa mendisiplinkan mereka? Atau kepala sekolah? Ataukah orang tuanya? Atau siswa itu sendiri atau murid itu sendiri? Dan mengapa hal ini terjadi? Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah kita. Kebanyakan kita
atau kebanyakan kita sebagai guru berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, atau siswa kita disiplin, atau murid kita disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Kebanyakan kita menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, dan bahkan disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal hal tersebut sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, apalagi hukuman fisik. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa disiplin harus berasal dari diri dan harus ada dalam suasana yang merdeka. Hal ini sejalan dengan konteks kemerdekaan pendidikan kita saat ini, yakni menciptakan murid yang merdeka yang memiliki motivasi internal. Bagaimana jika kita tidak memiliki motivasi internal? Maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal. Motivasi yang berasal dari luar diri kita, seperti orang tua, guru, pimpinan, kepala sekolah, ataupun atasan. Merdeka juga berarti kita harus terlepas dari perintah dan harus cakap untuk memerintah diri sendiri. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki motivasi atau tujuan tertentu dan merupakan usaha terbaiknya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Begitu pula dengan murid kita. Saat mereka melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya mereka gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa yang menjadi motivasi perilaku manusia? Di sini dipaparkan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, fisiologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi ini adalah satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan, hadiah, pengakuan, atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitasnya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang diyakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga ini pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Mungkin Bapak Ibu punya jawaban sendiri. Kalau ada yang menjawab disiplin, benar, saya setuju. Jawabannya adalah melalui keteladanan yang dimulai dari diri kita sebagai guru. Karena kedisiplinan tidak cukup dengan menuliskannya dalam sebuah peraturan, tetapi juga lebih penting adalah melaksanakannya dalam tindakan nyata. Karena satu tindakan kita mengalahkan 1000 kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peraturan adalah sebuah tatanan,
ketentuan yang dibuat untuk mengatur sesuatu atau orang atau lembaga, atau keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Secara jujur, apakah benar setiap keputusan menyenangkan? Menyenangkan kedua belah pihak yang membuat dan menjalankan dan mampu menjawab permasalahan. Apakah peraturan kelas sudah cukup untuk membentuk satu budaya positif di sekolah? Mari kita lihat dan dengar penjelasan selanjutnya. Keyakinan kelas adalah fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sekolah atau kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas seperti yang biasa kita buat? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Dan bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas. Penyatuan pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut kemudian diturunkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bapak Ibu, saya berikan contoh. Ada pertanyaan seperti ini. Mengapa kita harus menerapkan protokoler kesehatan? Kemungkinan jawaban kita akan bervariatif. Ada yang menjawab keselamatan, ada yang menjawab kesehatan diri dan orang lain. Nah, seperti yang dicontohkan pada gambar ini, kita ketahui bahwa awalnya vaksin merupakan sesuatu yang menakutkan bagi orang-orang awam, juga orang-orang berpendidikan, seperti para siswa. Mereka semula tidak mau divaksin dengan berbagai alasan. Tetapi setelah mereka meyakini satu nilai, mereka mau divaksin karena mereka berpikir bahwa ini adalah demi kesehatan diri dan keselamatan orang lain. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama-sama, yang tidak berpihak pada latar belakang, suku, atau agama tertentu. Nah, menurut Gosen, satu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik yang membuatnya tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka. Nah, di bawah ini adalah proses yang dilakukan di kelas saat saya sebagai guru memberikan penjelasan tentang apa itu keyakinan kelas dan mengapa harus keyakinan kelas. Diberikan penjelasan kepada para siswa dan dengan kesepakatan mereka bersama dalam kelompok maupun perorangan, mereka mendiskusikannya dan menempelkan apa yang menjadi keyakinannya. Juga ada keyakinan-keyakinan yang diyakini secara masif dan mereka secara aktif melibatkan diri dalam kegiatan sekolah. Yang berikutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yang berbeda-beda dan agar menjadi individu yang selamat dan bahagia. Kebutuhan dasar harus terpenuhi secara positif. Kita harus memahami bahwa kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan cara positif atau negatif. Oleh karena itu, peran guru adalah memberdayakan anak atau memberdayakan murid kita agar mereka dapat memenuhi kebutuhannya secara positif. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama,
Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Ini merupakan kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan lewat bermain dan tertawa. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi bermain. Nah, saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia juga demikian. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Sebagai manusia, kita senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan dengan berbagai cara. Bila kita tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, kita akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Yang kelima adalah posisi kontrol. Dalam menjalankan posisi kontrol, sebagai guru kita harus menerapkan model disiplin yang berpusat pada murid dengan pendekatan restitusi, seperti yang dikemukakan oleh Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Beliau mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas yang berlaku selama ini. Apakah sudah efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan bersandar pada teori kontrol, Dr. William Glasser berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol. Mari kita tinjau secara bersama kelima posisi tersebut. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu hanya dengan cara yang dia yakini. Kemudian yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan mereka akan berpikir bahwa saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid akan merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha.
Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru-guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Dan murid akan bergantung pada guru tersebut. Yang keempat, monitor atau pemantau. Monitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan diajukan seorang pemantau misalnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Atau sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kalau di dalam posisi monitor, dia berada di teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Yang kelima, posisi terakhir, manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer, dia telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa menjadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Pada posisi manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Yang berikut, segitiga restitusi. Restitusi merupakan salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya di sekolah agar mereka memiliki disiplin positif dan menjadi murid yang merdeka yang mampu memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Sebelumnya kita belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Melalui restitusi, saat murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk mengevaluasi dirinya tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Restitusi tidak saja menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Nah, ini sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan, yang mana kesalahan adalah hakikat daripada belajar.
Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun, mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya akan kita lihat, yakni restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar meminta maaf, tetapi pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Karena biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang buat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga akan merasa lega dan seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Terkadang bisa juga muncul perasaan ingin balas dendam bila orang yang berbuat salah sebetulnya merasa tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Kalau tindakan untuk menebus kesalahan dipahami sebagai hukuman, maka mungkin mereka berpikir untuk membuat situasinya menjadi impas. Nah, pembalasan seperti ini akan berdampak jangka panjang karena konfliknya akan tetap ada. Contohnya saat anak-anak berkelahi atau bertengkar di sekolah. Kalau kita menyuruh mereka saling meminta maaf, itu karena atas bujukan dari kita sebagai guru. Tetapi bukan datang daripada dirinya sendiri dan bisa saja berdampak dendam. Akan terjadi lagi hal yang sama di waktu yang berbeda. Nah, restitusi ini merupakan inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan untuk melakukan pemulihan atas sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalan. Jadi fokusnya tidak hanya pada mengurangi kerugian pada korban, tapi juga bagaimana menjadi orang yang lebih baik dan melakukan hal baik pada orang lain dengan kebaikan yang ada dalam diri kita. Yang berikut, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Juga membantu mereka sebagai murid menjadi orang-orang seperti apa yang mereka inginkan dan ingin menjadi orang yang diperlakukan seperti yang mereka inginkan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Memaksa murid melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Karena itu penting bagi kita sebagai guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi, tugas kita sebagai guru adalah menyelaraskan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinannya tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk mengalami dampak dari tindakannya pada orang lain. Murid perlu memahami bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi. Sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam restitusi diri, murid belajar mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri.
Karena orang yang berbahagia adalah orang yang mengevaluasi diri sendiri. Sedangkan orang yang tidak bahagia, dia akan sibuk mengevaluasi orang lain. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa dan fokus pada penguatan karakter. Restitusi menguatkan. Momen ketika murid melakukan kesalahan adalah sebuah momen yang baik. Karena apa? Karena ia bisa belajar dari kesalahan tersebut. Yang berikut, restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak berbuat salah, kita bisa memotivasi anak untuk menjadi baik. Yang kita lakukan adalah menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam dirinya, menyelesaikan masalah, serta mengembalikan ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Diane mengatakan bahwa tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi bisa dilihat di dalam segitiga restitusi seperti yang terpapar di bawah ini. Coba kita perhatikan. Nah, ketiga strategi tersebut direpresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah itu tidak harus dilakukan satu persatu, Bapak Ibu. Kita sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya kita masing-masing, bahkan sebelum kita mengetahui tentang teori restitusi. Ketiga hal tersebut adalah yang pertama, menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Yang kita lakukan adalah meyakinkan si anak atau murid dengan kata-kata yang menguatkan dan bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Ketika seseorang merasa sedih dan emosional, mereka tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Nah, saat itulah ketika kita harus menstabilkan identitas anak sebelum terjadi hal-hal yang bisa memperburuk keadaan. Kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Tentu akan sulit melakukan restitusi anak yang berbuat salah terus berfokus pada kesalahannya. Ada 3 alasan. Yang pertama, rasa bersalah menguras energi. Rasa bersalah membutuhkan energi yang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk mencari penyelesaian masalah. Yang kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dalam kondisi ini, orang akan cenderung untuk menyalahkan orang lain atau mempertahankan diri daripada sekedar mencari solusi. Yang ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengontrol apa yang terjadi di masa kini dan masa datang. Yang berikutnya adalah sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu.
Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan dengan menggunakan kalimat yang tepat tanpa menghakimi, yang justru akan memvalidasi kebutuhan murid. Kalau kita tolak anak yang sedang berbuat salah, dia akan tetap menjadi bagian dari masalah. Namun bila kita memahami alasannya melakukan sesuatu, maka dia akan merasa dipahami. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru, karena guru akan berada dalam posisi siswa, dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang-orang yang dia inginkan dan tetap fokus pada gambaran tersebut. Memang tidak mudah untuk mewujudkan budaya positif, tetapi dengan motivasi yang dibangun dari dalam diri untuk membentuk satu keteladanan lewat tindakan nyata, maka perlahan tapi pasti budaya itu akan terbentuk. Mari kita mulai budaya positif dari diri. Salam guru penggerak.